Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi menjelang siang, sahabat sukses semuanya. Salam. Senang sekali saya, sahabat sukses semuanya bisa bergabung dalam acara ini. Tentu yang kami hormati spesial guest kita, Ibu Inaya Umnihani atau Ibu Hani Sanaya. Kemudian sahabat sukses semuanya, di sini hadir ada pengusaha dari UMKM, ada mahasiswa, dan juga ada dosen. Dan saya yakin nanti beriring waktu akan nambah terus nih, ya. Biasanya ya seperti itu. Nah, kita bisa mulai. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat dan berkahnya. Kemudian salawat beriring salam. Mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik sahabat sukses semuanya, kita tidak lama-lama pembukaan, kita fokus ke narasumber kita, nanti kita bisa diskusi, tanya jawab. Hadir bersama kita Ibu Inaya Umnihani, beliau adalah owner dari Sanaya, Siomay Batagor, dan juga Sanaya Food. Nanti akan banyak sharing. Topik kita memang tentang produk bersertifikat penjualan meningkat. Nah, namun tentu lebih menarik kalau kita mulai dengan ya kita kepoin dulu lah Ibu Hani dari personalnya sendiri, kemudian juga dari bisnis yang tengah ditekuninya. Ibu Hani, Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Pak Tengku, terima kasih saya diperkenankan menjadi ya untuk tamu sharing-sharing di webnya Pak Tengku. Terima kasih Bu Hani. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Tengku. Baik Bu Hani, kita tanya dulu nih Bu Hani. Sebelum Ibu berbisnis, sebelumnya Ibu apa sih Bu kerjaannya Bu? Waktu lulus kuliah apa langsung usaha atau mungkin pernah jadi karyawan kantoran dulu? Bisa diceritakan Bu? Sebelum buka usaha ini terus terang saya ini memang pegawai. Tadinya saya pegawai atau ya banyak hal yang sudah saya kerjakan sebelumnya sih Pak Tengku sebelum saya menjadi entrepreneur seperti sekarang ini. Dulu saya pernah kerja di dunia broadcasting, kemudian sebelumnya itu saya pernah juga di perhotelan, di perbankan. Kemudian setelah dari sana saya pernah terjun juga di dunia otomotif dan akhirnya jatuh cinta pada dunia kuliner. Oh, jadi sudah pernah jadi karyawan dulu ya, baru ke pengusaha gitu iya, ya? Benar. Tadi Ibu cerita Ibu pernah di broadcast ya, mungkin di radio itu Bu ya maksudnya Bu ya? Dulu tahun 88 udah ada yang lahir belum? tahun 88 saya sudah jadi penyiar radio di salah satu radio swasta Pekanbaru. Kayaknya dulu paling top ya, Radio Aditya ya. Oh betul. Oh, sampai sekarang kayaknya masih itu, masih eksis. Oh, alhamdulillah. Itu tahun 88 lah. Pas lagi zaman masih kuliahan. Gitu Ibu ya. Tapi kayaknya sahabat sukses di sini kayaknya kurang percaya tuh Bu kalau Ibu penyiar. Perlu bukti kayaknya nih Bu. Kenapa itu? Kok perlu? Ya, perlu dibuktikan udah lama banget dan udah sekarang mah saya udah jadi sesepuh lah di Aditya. Coba kasih sedikit Bu contoh waktu Ibu siaran dulu gimana menyapa gitu ya? teman-teman sini. Dulu waktu saya siaran itu frekuensinya Aditya masih 107,2 FM. Kalau sekarang kan udah 87,6 FM ya. Jadi waktu itu kita ada namanya call station. Sebelum kita memulai bicara atau menginformasikan sesuatu ke audiens, kita pasti pakai call sign itu. Jadi caranya gini. 107.0 FM Aditya Hit Music Station. Selamat pagi teman-teman semua. Waktu itu boys and girls lupa, masih boys and girls. Kalau sekarang audiens Aditya ya. Kira-kira gitu deh. Luar biasa. Saya rasa masih bisa dipakai juga nih. Dikerjain ini saya sama Pak dosen nih. Ini untuk yang betul. Berarti gini kesimpulannya, Ibu Hani ini berproses ya sebelum jadi pengusaha, ya dia proses dari pengalamannya sendiri.
Baik. Jadi Pak Tengku, Ya. saya tuh dari jadi saya tuh jualan tuh dari jualan suara, jualan yang bisa dijual, jualan siomay, batagor, sama sotinda. Oke. Dan satu lagi, Hani itu sangat bisa mengentertain orang. Jadi membuat orang dari sedih menjadi happy itu Hani jagonya. Oh gitu ya. Jadi kalau ada yang galau-galau ke Ibu Hani aja gitu ya. Bisa aja nih Bu dosen Sabedina nih. Baik Bu, sekarang gini Bu, dari proses Ibu kemudian muncul ide bisnis ya, yang ya kita kenal sekarang ya Sanaya, siomay batagor, kemudian Sanaya Food. Itu idenya gimana sih Bu? Nah, kalau ide bisnis sebetulnya ini naturalnya aja, Pak Tengku. Jadi saya itu memulai bisnis di bidang, kita bicara kuliner aja lah, karena sebelum itu saya pernah berbisnis di dunia otomotif, kemudian dunia alat-alat berat juga. Kita fokus di kuliner ya, Pak Tengku ya. Ya. Jadi kalau kita di kuliner ini, ide saya sih sebetulnya cuma berdasarkan feeling, karena saya memang suka banget, hobi banget makan siomay gitu loh. Terus bukan cuma siomay, saya hobi makan enak, Pak Tengku. Jadi saya suka penasaran kalau saya makan di satu tempat makanannya nggak enak gitu. Terus di rumah saya ada perasaan tuh kayak saya harus bikin nih yang lebih enak dari ini. Dan ternyata waktu itu ya saya bikin siomay. Alhamdulillah siomay saya itu artinya diapresiasi oleh teman-teman gitu. Waktu saya bikin, saya undang teman makan. Karena saya kan nggak mungkin bikin cuma sepotong dua potong, pasti saya atau sekilo 2 kilo. Kadang-kadang saya bikin sampai 5 kilo, saya undang teman-teman makan. Semua pada seneng gitu, pada suka. Nah dari situlah banyak yang support saya. Buka aja warung makan siomay gitu. Awal mulai dari situ. Berarti karena hobi makan ya, bukan hobi masak ya. Karena hobi makan, saya hobi makan enak. Tapi masak saya nggak terlalu. Tapi kalau hobi makan enak, iya. Berarti saya bisa simpulkan bahwasannya ide bisnis itu kita bisa muncul dari posisi kita sebagai konsumen. Ya. Kalau hobi makan itu kan pasti karena kita konsumen, bukan karena kita yang punya keahlian. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi ya sebenarnya ide yang muncul bisa dari mana saja, termasuk dari sisi kita konsumen. Kemudian ini namanya Sanaya, Bu. Kalau orang pertama dengar kan orang nggak tahu ini apa, Bu, gitu ya. Kenapa namanya Sanaya, Bu? Sanaya saya pilih karena sebetulnya saya itu maklum lah, ini mantan broadcaster ya, nggak jauh-jauh rupanya dari sana. Saya tuh mengidolakan Shania Twain. Nah, jadi akhirnya waktu saya punya anak, dua-dua anak saya kasih nama Shania depannya, tulisannya Sania kan, Shania Twain itu kan tulisannya Shania Twain gitu. Nah anak saya ini namanya dua-duanya Shania Kiaro Dwi Novitri, Shania Maira Putri. Nah tapi kan harusnya baca Shanaya, tapi karena nggak ada yang baca Shanaya, semua bacanya Shania. Akhirnya saya bikin usaha namanya Shanaya gitu. Gitu ya. Belum ada yang tahu kan? Ya. Apa namanya sejarah penamaan gitu. Iya. Saya juga baru tahu tuh. Dari itu ternyata Sanaya ini Pak Tengku adalah akronim dari kependekan nama kami keluarga. S-nya tuh nama suami saya, Santosa. Han-nya Hani. A-nya nama panggilan anak saya, Aling, dan Y-nya Yayang. Jadi ternyata banyak ininya artinya. Terus satu lagi artinya, ini paling enak nih. Jadi gini, kalau ditanya, mau makan siomay di mana? Di sana ya? Iya, di sana ya, kan gitu, di sana ya, kira-kira gitu deh. Banyak artinya jadinya. Luar biasa Bu. Tenang Bu, saya nggak suruh Ibu nyanyi lagu Shania Twain nggak? Waduh, jangan Bisa. Hani itu sangat bisa menyanyi tuh. Ayo dong Han. Kita fokus dulu nih ngobrolin bisnis saya itu satu. Kalau disuruh megang mic untuk bicara saya bisa berjam-jam, tapi kalau disuruh nyanyi ntar orang-orang pada pulang. Oke Bu, nggak apa-apa Bu, mungkin kita bisa sesi acara tersendiri lah itu Bu ya. Ya. Oke Bu, jadi Sanaya ini kapan berdirinya nih Bu? Kenapa Pak? Berdirinya kapan? Kalau saya niat itu salah 98 Bu ya. Sanaya, saya memulai usaha ini tahun 2009, tepatnya tanggal 5 Januari saya membuka Sanaya ini. Sanaya naik namanya gitu, maksudnya pasang namanya itu tanggal 5 Januari 2009.
Jadi sekarang ini udah masuk 11 tahun lah ya kira-kiranya. Itu lokasi pertama di Jalan Lobak itu, Bu ya? Memang Jalan Lobak. Nah, kebetulan ini ruko milik sendiri yang tadinya saya peruntukkan untuk showroom mobil, jualan mobil, tapi ya akhirnya malah belok jadi jualan kuliner. Baik, selain di Lobak, saya lihat ada juga Ibu di food court itu, Bu ya. Di mana saja itu, Bu, lokasinya, Bu? Apanya tuh Pak Tengku? Kalau nggak salah, Siomay Sanaya ini ada juga di Oh, food court. outletnya. Oh, ya outletnya. Outletnya, alhamdulillah, sananya ada di beberapa titik di Pekanbaru, karena memang ini sesuai dengan niat saya untuk meluaskan pemasaran. Sananya ada di jalan, pertama kita buka tuh di Jalan Sumatera, itu di Teras Kopi. Saya kebetulan yang punyanya itulah sahabat saya. Kemudian di Jalan Borobudur, itu juga punya sahabat saya. Ini kayaknya saya banyak disupport oleh sahabat, Pak Tengku. Bisnis saya banyak disupport oleh sahabat. Terus saya ada di Jalan Arifin Ahmad, di Edi Silver Silk itu, di The Legend Cafe. Kemudian ada di Rumah Sakit Prima, dan ada di Jalan Ahmad Yani itu di Wahana Kreatif Riau, itu adalah gerai makanan milik UMKM binaan Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia mensupport kita untuk buka di sana. Jadi ada di 5 titik. Insya Allah nanti mau buka di Jalan Sultan Syarif Kasim. Jadi Pekanbaru semua masih, Bu ya? Masih Pekanbaru. Ya. Makanya mau cari juga, siapa tahu di antara peserta sini ada yang tertarik untuk berbisnis bersama saya, bermitra untuk buka cabang atau apa gitu. Tapi saya rasa untuk Pekanbaru sudah cukup banyak, Bu ya, sana ya. Kemudian berapa, Bu, jumlah karyawan? Karyawan kalau biasa-biasa sih ada 15 orang, tapi ini masih karena kondisi ya pandemi COVID ini ya, kita baru berdelapan lah, masih belum maksimal. Ada 7-8 orang sama saya. Itu gimana sih, Bu, merekrut mereka? Apakah mereka harus dari punya latar pendidikan kuliner atau mungkin nanti baru dilatih? Untuk karyawan sebetulnya saya tidak menekankan kepada pendidikan. Jadi skill juga tidak. Jadi gini, kebetulan saya juga punya misi ingin membantu orang-orang yang tidak diterima di di sektor informal secara ini ya, secara betul-betul benar lah gitu ya. Jadi beberapa karyawan yang saya pekerjakan bahkan ada yang difabel. Saya nggak peduli dengan pendidikan seseorang, saya nggak peduli dengan latar belakangnya, saya nggak peduli dengan cacat yang dia miliki. Yang satu yang saya tekankan adalah dia memiliki kemauan untuk bekerja dengan baik dan dia jujur, akan saya latih. Alhamdulillah, tenaga-tenaga unskill yang ikut saya sekarang yang sampai ada yang sudah bertahan 6-7 tahun itu sekarang sudah sangat mahir gitu untuk membuat masakan. Yang uneducated malah lulusannya hanya lulusan SD, saya didik, alhamdulillah mereka bisa bekerja dengan baik dan jujur. Jadi kalau untuk recruiting tenaga kerja, saya tidak menekankan kepada pendidikan dan kepada skill, karena saya bisa melatih keduanya, insya Allah. Sepanjang mereka mau bekerja dengan baik dan mau jujur. Saya pernah mempekerjakan difabel yang kakinya cacat maupun yang telinganya tidak mendengar. Alhamdulillah, walaupun komunikasi agak-agak ribet, tapi sepanjang dia mau mendengarkan arahan kita, mau mengupgrade dirinya, saya akan dengan sabar mendidik gitu kira-kira. Saya rasa ini bisa kita teladani ya, bahwasannya Ibu Sanaya untuk bisa sukses dia tidak ingin sendiri, tapi juga mengajak orang lain. Saya kalau dibilang sukses dia langsung saya jadi nguing-nguing telinga gitu loh Pak Tengku, karena bagi saya ukurannya, saya saat ini belum sukses, saya sedang berproses menuju sukses gitu loh. Berarti saya ralat, Bu ya? Sekarang saya sudah sukses, malu saya Pak Tengku, bukan, saya juga bicara kayak gini karena Pak Tengku meminta saya, bukan karena saya udah sukses loh Pak Tengku. Berarti untuk menuju sukses, sedang berproses menuju sukses.
Untuk proses menuju sukses, Ibu Hani juga tidak sendirian. Dia juga mengajak orang lain ya, untuk bersama-sama membangun usahanya, melatih mereka bahkan yang punya keterbatasan. Nah, saya rasa ini bisa kita teladani karena banyak orang mau merekrut orang tuh yang sudah skill tinggi gitu ya, sempurna segala dari sisi fisik untuk memudahkan mereka sendiri, tidak mau repot-repot melatih. Saya rasa itu perlu kita teladani. Baik, Bu Hani, gimana Ya. sih Bu soal ini Bu, kan untuk kuliner ini kan penting sekali namanya bahan baku tuh Bu. Ya. Ya, bahan baku bagaimana Ibu manajemen bahan bakunya, dapatnya dari mana, terus bagaimana stoknya, persediaannya supaya tetap ada. Agak putus-putus ya. Nah, kalau bicara bahan baku itu yang utama dalam sebuah sorry, ada trouble. Itu satu hal yang menjadi paling utama dalam proses produksi. Jadi saya sangat menjaga itu sebabnya saya memiliki beberapa sumber bahan baku, sumber pemasok bahan baku, bukan hanya dari satu sumber. Jadi kalau di pasar Kodim itu saya ada satu, kemudian dari apa namanya Bagan Siapi-Api saya ada satu juga. Terus untuk sumber bahan baku ikan patin saya ada langsung dari Kampar dan ada juga dari Pekanbaru juga ada. Tapi saya sangat memilih untuk kualitas ya. Kira-kira gitu. Ya, supaya tetap konsisten Bu ya. Ya, karena kalau kita bergantung dari satu pemasok, nanti kalau dia terputus pasokannya, kita nggak bisa produksi. Betul. Karena saya juga pernah wawancara pengusaha, dia tuh bahkan rela untuk tidak produksi, tutup, kalau bahan baku yang dia inginkan benar, itu sesuai standar dia itu tidak tersedia gitu Bu. Jadi dia mengorbankan itu untuk menjaga kualitas ya, dari bahan bakunya sendiri yang sangat mempengaruhi. Baik Bu, mungkin saya tanya pemasaran nih Bu. Pertama dari produk dulu. Apa sih ya keunggulan, kelebihan dari produk Sanaya sendiri Bu? Kalau kelebihan dari produk Sanaya, kalau secara langsung yang saya mungkin boleh berbangga, kelebihan dari produk Sanaya itu adalah rasanya ya, karena saya tidak pernah mau main-main dengan yang namanya mutu. Saya menggunakan bahan baku yang bermutu dan resep yang saya pakai adalah resep yang saya ciptakan sendiri, tidak berubah. Walaupun harga bahan baku naik, tetap akan saya pakai sejumlah yang sudah saya standarisasi di resep itu. Kemudian kelebihan lainnya adalah saya sebagai pengusaha saya memiliki komitmen untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi, berkualitas, dan hygiene. Hygienity-nya saya bisa pertanggungjawabkan. Nah, disinilah dia kelebihannya lagi yang mungkin karena saya berkomitmen dengan hygienity dan kualitas, saya mengurus beberapa sertifikat-sertifikat yang dibutuhkan untuk menunjang dari klaim saya terhadap mutu, gitu loh, Pak Tengku. Jadi gini, kalau Pak Tengku atau Bu dosen Saberina lah, kebetulan yang saya kenal di antara peserta ini Bu dosen Saberina ya, kenal sama saya. Pasti taunya, oh itu somai dibuat oleh sahabat saya, Hani namanya. Saya tahu orangnya gini. Pasti dia bikinnya bagus, bersih dan normal. Tapi orang lain yang tidak kenal dengan saya, kan dia nggak tahu kan bagaimana saya membuatnya. Jadi orang lain yang tidak mengenal saya sebagai owner hanya melihat dari sertifikat-sertifikat yang ada di sebuah produk. Nah, itulah yang saya kejar, Pak Tengku. Jadi apapun itu, sesusah apapun itu, makanya saya berjuang untuk mendapatkan sertifikasi produk saya dari BPOM, kemudian dari yang terakhir saya dari SNI. Kira-kira itu kelebihannya. Ya komitmen saya yang sangat kuat untuk melahirkan produk-produk yang bermutu. Kira-kira gitu. Oke, Bu Hani, tadi juga Ibu bilang Ibu tidak mau toleransi soal rasa, kemudian juga bahan baku walaupun naik harganya tetap Ibu pakai untuk menjaga standar. Namun nanti pasti ada efeknya di harga, Bu. Kira-kira bagaimana kebijakan harga dari Sanaya sendiri, Bu?
Ya apa boleh buat, kalau misalnya bahan baku naik tidak terkendali, otomatis mau nggak mau saya akan menaikkan harga. Nah ini sudah saya lakukan beberapa kali. Tapi sebelum harga itu saya naikkan, biasanya saya akan share dulu di sosmed, saya akan tanya dengan konsumen, kalau seandainya Sanaya menaikkan harga sekian, kira-kira keberatan nggak? Ah, gitulah kira-kira Pak Teguh. Tapi lucunya, saya punya beberapa konsumen yang justru gini loh, selalu bilang, Hani, jangan jual produk Hani murah-murah ya. Produk Hani ini enak, produk Hani ini berkualitas. Malah ada yang seperti itu. Bahkan kalau pesan sama saya boleh sebut lah ya, Ibu Joko, itu mantan direktur pemasaran dari PT P5, kemudian Ibu Evi, kemudian Pak Denny Evizon dari perikanan. Itu kalau beli produk saya bukan malah minta diskon, malah saya sering dilebihkan. Nah, gitulah kira-kiranya. Jadi itu apresiasi dari pelanggan terhadap produk saya ya, Pak Tengku ya. Jadi kalau kebijakan harga ya itu dia. Pasti kalau harga bahan baku naik tidak terkendali ya, apa boleh buat, saya minta izin dengan konsumen untuk menaikkan harga. Oke, baik. Berarti Ibu Hani tidak main di harga ya di apa ya, di harga gitu ya, tapi harga itu akan menyesuaikan dari bahan baku sendiri. Tapi bagaimana Bu, kasihkan gambaran untuk sahabat sih semua. Mungkin ada yang belum pernah nongkrong di sana ya. Kalau saya sudah sering Bu, karena sekolah anak saya dekat situ kan. Jadi sambil nunggu anak sekolah saya boleh ntar kapan-kapan nongkrong di sini. Di sana ya. Ah, ini kan ini saya ngambilnya di sana ya, Nita. Ini ya. sama. Kasih gambaran Bu, mungkin harga dari produknya sendiri, itu produk apa, makanan apa, minuman apa, harganya berapa? Produk saya ada 2 macam, Pak Tengku. Ada yang fresh, ada yang frozen. Kalau yang fresh itu kisarannya masih terjangkau dengan kantong menengah lah ya. Harga siomay saya itu 22.000. Kalau dengan Gojek, kalau makan di tempat 20.000. Terus batagor masih di harga 16.000. Sotindang, nah ini produk terbaru yang saya ciptakan itu harganya cuma 15.000. Saya belum naikin lagi, itu masih harga-harga promo. Jadi harga saya memang cukup terjangkau lah oleh kantong. Masih berkisar antara 15 sampai 25.000. Oke, saya rasa dan itu bisa kenyang makannya. Ya. Baik Bu, mungkin Ibu bisa ceritakan kerjasama yang sudah Ibu jalin dengan siapa saja, terus bentuknya apa gitu Bu? Kerjasama dalam hal ini saya kerjasama sebetulnya gini, kalau untuk di kelembagaan saya banyak disupport oleh dinas terkait ya. Nah ini dia, ini penting bagi kita pengusaha ya. Jangan kita merasa kita bisa maju sendirian. Pemerintah banyak menyediakan fasilitas-fasilitas dari berbagai instansi yang bisa kita manfaatkan. Jadi saya bersinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, kemudian Balitbank saya baru kerjasama lagi dengan bukan baru kerjasama, artinya baru diakui produk saya menjadi produk inovatif itu dari Balitbank Provinsi, Balitbank Kota, kemudian dengan kelembagaan Bank Indonesia, kerjasama yang lain yang secara marketing ya dengan beberapa pelanggan Sanaya yang akhirnya menjadi mitra bisnis saya untuk tempat pemasaran gitu kira-kira. Nah, jadi kita jangan menutup diri sebagai pengusaha pemula. Saya tidak menutup diri dengan kedatangan pihak pemerintah yang ingin melakukan pembinaan dari kita karena banyak sekali manfaat. Kadang-kadang kan banyak ya Pak Tengku UMKM yang merasa didatengin terus menjadi beban bagi mereka. Ternyata enggak kok. Banyak penyuluh-penyuluh yang sekarang ini dari dinas-dinas kota maupun provinsi yang betul-betul berdedikasi ingin membina kita. Nah, itu banyak program-program yang mereka informasikan ke kita. Sangat bermanfaat. Baik, berarti untuk sahabat saya semuanya, terutama yang sedang berusaha, kita jangan diam saja ya. Artinya ya dekatilah ya lembaga pemerintahan, kemudian proaktif juga, aktif mencari informasi. Nah, kadang-kadang juga beberapa UMKM mengeluh kami tidak ada perhatian ya. Seharusnya ya, cobalah cari perhatian kalau kurang diperhatikan gitu ya.
Dekati lembaga-lembaga. Misalnya gini, kayak akhirnya saya melahirkan ide makanan khas Pekanbaru, sotindang itu adalah setelah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau mempush saya untuk menggunakan bahan baku ikan patin. Tadinya kan saya memang selalu nggak mau ya nurunin mutu sedikit dari ikan tenggiri. Pokoknya produk saya harus pakai ikan tenggiri. Tapi karena Riau ini penghasil patin, jadi saya dihimbau terus-menerus oleh Pak Herman Mahmud untuk memanfaatkan ikan patin. Sampai akhirnya saya diultimatum, harus buat honey gitu, yang produk berbahan baku ikan patin, karena kita ada di Riau. Karena diultimatum oleh Kepala Dinas, dan saya harus bikin ini jadi semacam makanan khas Riau atau Pekanbaru. Tahu-tahu ya, biasanya gini, kita dalam kondisi pressure, tekanan, itu ada aja ide yang muncul. Maka lahirlah itu namanya sotindang. Jadi seperti itu. Jadi banyak hal, kalau kita menjalin kerjasama dengan pemerintah, keterbukaan itu dan ide-ide itu akan mengalir. Baik, sahabat saya semuanya, kita masuk ke topik kita tentang produk bersertifikat, maka penjualan akan meningkat. Kita coba lihat beberapa sertifikat yang bisa kita contoh lah ya dari Sanaya sendiri. Kemudian nanti kita minta Ibu Hani menjelaskan bagaimana ini apa sertifikat ini sih bentuknya, kemudian ini fungsi untuk apa, kemudian bagaimana bisa mendapatkan semua. Sudah bisa dilihat ya, sahabat saya semuanya. Bu Hani bisa kelihatan Bu ya? Ya, kelihatan. Oke. Ini dari sertifikat SKP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ini wajib bagi ya? ini sertifikat yang wajib loh Pak Tengku untuk semua UMKM yang bergerak di bidang perikanan, ini wajib punya SKP ini. Ini gimana Bu proses untuk bisa mendapatkan ini Bu? Oh, ini proses ini cukup detail ya. Mereka mendatangkan langsung evaluator dari KKP, dari Kementerian Kelautan Perikanan dari Jakarta untuk meninjau ke lokasi pabrik, katakanlah gitu ya, rumah produksi. Kemudian mereka evaluasi, mereka lihat bagaimana proses produksi, mereka lihat kualitas air yang kita gunakan, bahan baku dicek, ruangan, kebersihannya, kemudian alur, tata letak ruangan, mesin-mesin, semua dicek dan ditanyakan. Sampai ke kesehatan karyawan pun ditanyakan. Nah, untuk mendapatkan SKP ini, ya kita harus berkomunikasi langsung dengan dinas kota, kemudian ke dinas provinsi. Ini penting banget karena tanpa SKP produk perikanan kita tidak akan bisa ekspor. Nah, ini dia. Awalnya dari sini SKP ini, sertifikat kelayakan pengolahan. Ini khusus ya untuk yang bergerak di bidang perikanan, mengolah hasil perikanan, wajib. Oke, kemudian ini Bu, kalau ini saya rasa tidak hanya kuliner Bu ya? Ini sertifikat merek. Kalau ini sertifikat merek Pak Tengku, karena saya jangan sampai nanti merek saya ini tahu-tahu diakui oleh orang lain kan gitu kan. Ini menjadi apa istilahnya proud saya, kebanggaan saya, merek saya yang saya pakai gitu, nama Sanaya itu. Jadi artinya ya saya tidak akan mau melepaskan merek ini untuk digunakan oleh orang lain. Dan kebetulan saya mengurusnya ini secara mandiri. Kalau sekarang ada beberapa yang dibantu oleh dinas-dinas. Kalau ini saya mandiri mengurusnya cukup lumayan juga saya biayanya, sampai 3,5 juta saya mengurus ini. Dan cukup lama waktu karena ada proses verifikasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini sampai 3 tahun ya, 5 tahun gitulah. Cukup lama saya. Ini baru keluar tahun, ya ini kan tanggalnya 2015 ya saya mengajukan ini. Ini baru keluar tahun 2019 kemarin. Saya baru dapat ini 2019. Baru saya dapat sertifikat mereknya ini secara resmi. Lama banget ini loh Pak Tengku, tapi memang mesti kita lakukan. Saya tekankan untuk teman-teman UMKM, kalau punya merek, banggalah dengan merek kita, langsung kita daftarkan hakinya. Jangan sampai merek kita dipakai oleh orang lain. Gitu. Betul Bu.
yang terbaru sekarang di sosmed itu kan geprek bensu, Bu ya. Yang mana tuh, Pak? Geprek bensu. Iya. Oh, yang lagi rame, iya, Iya. geprek bensu. Nah, itu jangan sampai kita kejadian kayak gitu kan, Pak. Betul Bu ya. Artinya ya ini penting untuk mendapatkan sertifikat ini ya. Ini bentuk pengakuan juga ya, dan juga tidak ada pihak lain yang mengklaim merek yang sama. Iya. Oke. Jadi ini untuk Bisa semua jadi juga. usaha ya. Ya, takutnya seperti kejadian geprek bensu, dia sudah punya merek geprek bensu, tahu-tahu yang namanya memakai nama bensu juga mendaftarkan langsung hak ciptanya, kan repot kalau kayak gitu. Untung yang tertarik dengan nama Sanaya nggak banyak, udah di-share ke seluruh dunia, katanya nggak ada yang pakai Sanaya, saya sendiri. Alhamdulillah. Nanti ada yang ngaku juga saya juga penggemar Sanaya Twin nanti ya. Wow, lucu banget. Oke, ini mungkin agak miring ya. Mungkin kepalanya dimiringkan atau laptopnya dimiringkan. Ini yang paling berharga loh, Pak Tengku. Ini Ya. ini SNI nih, Pak. Oh ya. Ini sertifikat SNI untuk bakso ikan kuah udang saya, untuk sotindang ini, Pak. Bakso ikan saya. Ini kalau boleh sedikit berbangga, bakso ikan buatan Sanaya adalah satu-satunya, bukan satu-satunya ya, apa ya istilahnya, yang pertama di Sumatera mendapatkan sertifikat SNI. Nah, ini dia, ini ada story-nya juga. Untuk mengurus ini sebetulnya diperlukan dana sekitar sampai 25 juta untuk mengurus sertifikat SNI. Itu suatu jumlah yang huge amount lah ya untuk kategori UMKM. Nah, tapi itulah dia saya bilang ya, kita jangan menutup diri terhadap kehadiran lembaga-lembaga pemerintah yang datang ke kita. Entah bagaimana, saya tahun 2019 itu Pak Tengku, saya banyak ketemu orang-orang baik, saya banyak ketemu lembaga-lembaga yang bersedia memberikan bantuannya, dan alhamdulillah untuk sertifikat ini saya hanya mengeluarkan uang tidak lebih dari 500.000. Padahal kalau untuk harga sesungguhnya, bukan harga apa, rate sesungguhnya, tolong ada kucing, tolong itu. Kalau untuk yang sesungguhnya itu 25 juta ini, Pak Tengku. Dan alhamdulillah juga bakso ikan kuah udang saya, sotindang itu saat dicek lab di laboratorium pangan di Surabaya, itu sampai kita tuh mengeceknya tuh satu kontainer cukup besar lah ya, kontainer styrofoam itu sampai 20 pack sotindang yang ukuran 300 gram itu diuji dengan 17 item pengujian. Alhamdulillah Pak Tengku, produk Sanaya, produk bakso ikan Sanaya itu sekali pengujian itu lolos semua. Berarti nggak ada revisi, Bu ya? Kata pengujinya itu, kata evaluatornya nih, biasanya ada yang mesti diulang-ulang, Bu. Tapi alhamdulillah bakso Ibu langsung ini hebat Ibu, katanya sampai excellent, sampai di WA saya, Bu hasilnya excellent Bu. Wah saya bangga banget itu Pak Tengku. Dan lagi, ya? Ini juga sebetulnya waktu itu kita galau juga. Saya dalam hal ini galau karena sampel yang dikirim itu ke laboratorium LS Pro di BSN di Surabaya itu diterima hari Sabtu, kemudian hari Minggu mati lampu, jadi baru bisa dites hari Senin. Saya hari Senin panik diteleponin, Bu, bakso Ibu sudah tidak dalam kondisi buku, kami minta maaf Bu, sampai begitu orang dari LS Pro itu kan, kami minta maaf kesalahan kami, boleh Ibu kirim ulang. Terus saya bilang, oke lah saya kirim ulang. Tahu-tahu jam 10:30, salah satu evaluator timnya nelpon saya, Bu kalau Ibu berani, kita cek dalam kondisi seperti ini. Ibu berani nggak? Saya bilang, ya udahlah Pak, langsung aja lah Pak, Pak Puguh namanya beliau. Lanjutlah Pak, kita ini apa untung-untungan nih Pak, kalau memang bagus saya diterima, kalau enggak ya saya kirim lagi lah sampel, itu senilai 1 juta lah sampel itu kan semuanya. Nah terus akhirnya dicek seminggu tuh dikduk saya Pak Tengku, tahu-tahu saya seminggu kemudian saya dapat WA dari Pak Pugu, alhamdulillah Bu, bakso ikan Ibu lulus 17 item pengetesan, excellent, semuanya lulus tembus. Alhamdulillah, kan gitu Pak. Jadi ini ya, naik turun ya perjuangannya ya.
Ya, di satu Lega, sisi lega. banyak dimudahkan juga, tapi kadang-kadang masalah-masalah yang di luar kendali ini ya, mati lampu dan segala macam itu kan Ya. tidak bisa kita perkirakan. Baik, baik Bu, ini selanjutnya BPOM Bu. Ini BPOM. BPOM RI ini saya juga cukup berdarah-darah. barangkali dari produk perikanan yang ada bakso ya, bakso ataupun siomay, mungkin alhamdulillah saya juga yang pertama kali yang mengurus BPOM ininya. Karena satu kepengen banget Pak Tengku ada produk lokal dari Pekanbaru ini yang bisa bersaing bersama-sama, berendeng-rendeng di swalayan itu dengan produk dari perusahaan-perusahaan konglomerat kayak dari Java, Carun Popan gitu kan banyak ya mereka produk-produk kayak yang udah terkenal, nggak apa-apa kita sebut nama ya karena memang kita appreciate banget dengan kayak Fiesta, kayak macam-macam gitu kan ya, itu kan udah familiar, kita semua udah tahu. Kita ada UMKM yang bergerak di bidang ini, tapi kenapa produk UMKM lokal tidak mampu bersaing dengan produk dari luar, yang dari Sidoarjo, dari Lampung, dari Medan, dari Jakarta, Tangerang gitu kan. Nah makanya saya mati-matian Pak Tengku, saya urus BPOM ini dan harus dapat. Ini berdarah-darah saya ngurusnya Pak Tengku. Jadi kita bisa bilang ini Sanaya ini adalah Riau Pride. Ya, kebanggaan Riau juga. Jangan gitu juga, enggak. Ini karena, gini loh Pak Tengku, karena saya kepengen ada produk lokal yang bisa ini bersaing lah bersama-sama dengan produk nasional lain gitu. Potensi kita banyak gitu. Kenapa Betul, kita nggak ada yang mampu? Nah, Sanaya mencoba. Ya, Sanaya menjadi duta lah untuk saat ini Bu ya. Alhamdulillah nih Pak Tengku. Ya. Saya kalau untuk ngomongin BPOM, perjuangan saya mungkin perlu satu session pembahasan. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kemarin saya menerobos ke sana kemarin. Oke, selanjutnya. Ya ini masih BPOM tadi Bu ya? Ini untuk sana siomay dan ini untuk batagor. Sama ini. Di perjuangan saya sama ini. Jadi dibilang sama Pak Tengku saya pejuang sertifikat lah ya. Iya Bu. Betul loh, karena saya memahami sekali. Untuk bisa mendapatkan ini semua pastinya tidak mudah, memang harus betul-betul berjuang sekali. Ini kompetisi Bu ya? Bukan perjuangan sertifikat, karena saya emang kepengen produk saya itu diakui gitu loh. Ya. Nah, kalau ini, alhamdulillah, ini saya juara kedua untuk produk inovasi bakso patin kuah udang yang saya ceritakan itu tadi, Swatindang. Jadi, yang juara pertamanya itu adalah penemu beton dari plastik. Dia memanfaatkan limbah plastik. Nah, jadi dalam lomba kreativitas inovasi daerah yang diselenggarakan oleh Balitbang Kota waktu itu bukan hanya di bidang kuliner aja Pak Tengku. Jadi semua aspek inovasi kreativitas dari masyarakat yang mau diajukan dinilai semuanya gitu. Nah, alhamdulillah saya masuk jadi kategori juara kedua untuk kategori individu. Dia ada macam-macam, ada kategori kelompok, ada kategori individu. Nah, alhamdulillah yang juara pertama individu itu adalah penemu beton dari plastik, memanfaatkan limbah plastik. Yang juara keduanya saya adalah ya boleh dibilang inovasi kuliner lokal Riau dengan memanfaatkan bahan baku yang ada di seluruh daerah Riau. Ini kompetisinya rutin Bu ya? Setiap tahun itu Bu ya? Insya Allah setiap tahun Balitbang akan mengadakan kompetisi ini. Oke, jadi gini boleh sahabat nanti teman-teman semua. UMKM mengikuti ini. Jadi sahabat semua bisa update lah informasinya, selalu ada kompetisi ini dari Balitbang setiap tahunnya, karena tadi saya perhatikan juga ada teman-teman dari Kria nih Bu, dari UMKM Kria, bisa juga mengikuti kompetisi seperti ini. Selanjutnya, ini sih izin Bu ya? izin biasa. Ini izin yang wajib kita penuhi sebagai komitmen kita sebagai pengusaha ya, mendaftarkan ke DPM PTSP, tanda daftar industri itu kalau untuk kita bergerak di bidang pembuatan produksi ya, industri. Ini yang wajib ini bukan sertifikat, tapi ini izin-izin wajib yang harus kita miliki.
Betul. Mudah kok mengurus ini, tinggal datang Ya, ya. aja ke DPSP, kemudian mereka akan memberikan kita formulir-formulir. Nggak sulit sekarang. Oke, baik. Sekarang ini Bu. Kalau yang ini pariwisata, ini sama, ini satu Oh ya. satu set ya dengan Tadi ya. Ada industri tadi. TDI itu satu set. Ini nanti ini formulirnya ada di DPMPTSP. Ini sama, ya? ini satu Oke, set. baik. Satu set. Oke, Nah, ini dia. Oke. Kalau ini sih sertifikat saya sudah mengikuti pelatihan Good Manufacturing Processing sama HACCP. Ini penting juga loh, Pak. Ya, Bu. Ini pelatihan GMP dan HACCP ini sangat penting, di pengetahuan GMP dan HACCP ini sangat penting diketahui oleh pelaku usaha, karena disinilah kita menjadi jaminan keamanan produk kita. Gitu loh. Jadi Dan ini kita bisa wajib kita memiliki teruskan, ya? buku kendali. Kalau sudah mengikuti GMP dan HACCP ini, kita wajib memiliki buku kendali mutu kita. Semua proses produksi itu terdata, kejadian-kejadian apa yang menyangkut produk kita itu didata, kesehatan karyawan didata, kerusakan alat juga didata, penarikan produk juga didata, semua didata. Jadi ini pembahasannya panjang nih, kalau untuk kita bicara good manufacturing processing ini panjang. Dengan HACCP ini bisa, kalau untuk pelatihan itu yang kemarin saya dapat pelatihan ini dari Bank Indonesia, alhamdulillah, yang bekerja sama dengan Dinas Karantina Ikan. Nah, makanya saya himbau teman-teman dari UMKM yang mengikuti webinar ini, jangan ragu, jangan sungkan kalau didatangi oleh bapak-bapak atau ibu-ibu penyuluh ya. Karena banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat. Ini sangat bermanfaat, saya bilang. GMP, HACCP sangat bermanfaat. Terutama untuk yang produksi, Bu, ya? Iya. Oke, sekarang kita bisa lihat, sahabat semua, dari sertifikat ini, apa sih dampaknya kepada bisnis Ibu Hani? Ya. Ada beberapa foto yang bisa saya tunjukkan. Saya coba urutkan dulu. Ya. Oke, ini yang terbaru, Bu, ya? Iya, gimana, Pak Tengku? Ini yang terbaru ya, yang Ibu dapatkan ya? Yang mana? Yang di slide. Diklat pelatihan GMP. Ya. Ini dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Oh iya, itu yang terbaru. Di Teknopark. Iya, itu yang terbaru. Bahwa saya resmi menjadi tenan dari Science Technopark. Dan produk saya, sotindang itu, bakso ikan kuah udang itu, resmi diakui sebagai produk inovasi. Gitu loh. Nah, kalau kita udah menjadi tenan di Science Technopark itu, banyak sekali hal-hal positif yang membantu kita untuk mengembangkan usaha ya, karena jaringan dari STP ini sangat luas di Indonesia. Saya mendengar teman saya yang juga menjadi binaan STP itu, Science Technopark itu mendapatkan mendapatkan proyek lah katakanlah gitu di Surabaya sampai nilainya 150 juta. Nah, ini bagus sekali STP kalau mau bergabung di STP, tapi memang ada persyaratan tertentu. Salah satunya adalah produk itu memiliki dalam tanda kutip itu inovasi ya, dan menggunakan teknologi. Nah, kebetulan Sanaya menggunakan teknologi kayak mesin-mesin membuat bakso. Saya menggunakan mesin. Jadi bakso yang saya buat tidak lagi pakai tangan yang dipencet-pencet gitu, Pak Tengku. Jadi saya udah menggunakan mesin-mesin. Nah, ini kan ada gambar mesin yang saya gunakan, mesin pembuat bakso. Ini per menitnya bisa memenuhi program Ayo Makan Ikan, Ayo Peduli COVID. Saya dapat proyek 1000 pack sotindang. Menggunakan teknologi mesin ini, hanya dalam 2 hari saya mampu mencetak bakso 35.000 butir. Gitu.
Oke, berarti dibantu dengan Itu teknologi, Bu, sebabnya ya? walaupun ya katakanlah saya tukang bakso atau saya tukang somai diakui juga oleh Science Technopark gitu menggunakan teknologi. Kita boleh jadi pengusaha tapi jadi pengusaha yang berkelas gitu loh Pak Tengku. Betul, Bu. Jadi kita bisa jual apa saja ya, tidak masalah ya. Ya. Baik, Bu. Kemudian ini Pak SBY, Bu. Makan apa nih, Bu, Pak SBY, Bu? Nah, ini Pak SBY yang makan sotindang saya waktu datang berkunjung tanggal 14 Desember 2018 ya. Waktu itu lagi rame-ramenya ini nih, apa namanya tuh? Kampanye ya, kampanye. Oke, ini Pak almarhum Habibie. Nah, ini Pak Habibie. Aduh, ya Allah. Al-Fatihah buat almarhum Pak Habibie. Pak Habibie ini pertama sotindang sanaya disajikan untuk VVIP. Waktu itu Pak Habibie datang ke Pekanbaru tanggal 9 Agustus 2018. Saya kebetulan, ini banyak story-nya. Saya kebetulan sedang menuju ke Tembilahan, ada urusan ke sana. Kemudian saya dapat informasi pesanan untuk disajikan untuk Pak Habibie. Kita buatkan sotindang. Alhamdulillah beliau itu suka banget Pak Tengku dan nambah loh dia makan. Akhirnya saya diminta oleh rumah tangga gubernur untuk menyiapkan 3 kali makan Pak Habibie selama di Pekanbaru ada sotindangnya. Sampai Pak Habibie ngomong ke Pak Gubernur, ini enak banget kalau dijual di Jerman pasti laku katanya. Cuman di Jerman ada ikan patin enggak nih? Jadi saya betul-betul sangat terharu dan sangat tersanjung. Yang menceritakan itu malah Pak Gubernur gitu loh. Bahwa Pak Habibie suka sama sotindang saya itu malah Pak Gubernur yang nyeritain di forum. Jadi bukan artinya di forum itu kebetulan Pak Gubernur juga nggak tahu ada saya. Jadi Pak Gubernur waktu itu Pak Gubernurnya Pak Andi Rahman, secara refleks aja beliau menceritakan bahwa ada loh produk dari kita hasil olahan ikan kita yang Pak Habibie itu suka, itu bakso ikan. Tapi di waktu itu Pak Gubernur tidak menyebutkan namanya sotindang, mungkin Pak Andi waktu itu lupa namanya apa gitu kan. Itu saya sampai saya seneng banget gitu loh Pak Tengku. Berarti Pak Gubernur sendiri juga mengapresiasi dan sampai sekarang Pak Gubernur selalu walaupun sudah tidak menjabat sebagai gubernur, Pak Andi kerap memesan produk saya sotindang. Oke, Sama benar bakso tanjak. sekali, Bu. Konsumen yang puas, ya, tentu dia akan menceritakan kepuasannya, dan terlebih lagi ya apabila dia adalah seorang tokoh masyarakat ya, tentu Ini pengaruh. anak saya nih Pak Tengku yang di tengah-tengah Pak Habibie sama Pak Gubernur Andi Rahman. Iya, iya. Ini, Bu, ya. Ini foto anak saya Sania Maira Putri. Nah. Iya, iya. Oke, Bu. Oke, Pak Menteri. Nah, kalau ini Menristek nih Pak Menristek yang datang. Iya, M. Nur. Jadi kebetulan saya juga diminta menyajikan. Waktu itu saya diundang untuk menghadiri kegiatan hari teknologi Harteknas ya di Bali. Terus karena saya nggak jadi pergi, waktu itu ada yang ya istilahnya gini loh. Nanti di sana kita sajikan untuk Pak Menteri dan Pak Jokowi gitu kan. Terus akhirnya saya nggak jadi pergi. Pendeknya saya nggak jadi pergi. Tahu-tahu kok ya saya dapat rezeki Pak Menristek datang, saya yang diminta menyajikan sotindang. Ya alhamdulillah saya ketemu langsung sama beliau. Malah yang pergi ke Bali nggak ketemu sama Menristek waktu itu. Oke, baik Bu. Ini Bu Susi. Ini Bu Susi. Bu Susi, aduh Masya Allah, ini idola saya Pak Tengku. Saya betul-betul dapat kayak apa ya istilahnya tuh kesempatan yang luar biasa. Saya mengejar beliau, bertemu bisa menjabat tangan beliau, meminta tanda tangan beliau, dan berdampingan, berfoto dengan beliau, selfie. Itu memang cita-cita saya. Saya pernah sebutkan bahwa satu saat saya harus bisa selfie sama Bu Susi, karena saya idola banget sama Bu Susi. Alhamdulillah waktu Bu Susi kesini, itu bulan Oktober ya, tahun 2018, itu saya diminta juga menyajikan sotindang, dan Bu Susi suka. Malah saya akhirnya diminta di packing gitu 50 porsi dibawa Bu Susi langsung diantarkan ke ini dia nih. Ya. Ini saya bangga banget Pak Tengku, saya bisa foto sama Bu Susi, saya bangga banget. Itu saya nganterin langsung ke pesawat pribadinya Bu Susi
di Bandara SSQ. 50 porsi sop pindang, Bu Susi suka katanya gitu. Dan waktu itu langsung dibawa langsung ke Bangka waktu itu Bu Susi mau ada kunjungan ke Bangka. Saya bangga banget bisa foto sama Bu Susi. Malamnya Idola bisa saya. tidur nggak, Bu? Malamnya bisa tidur, Bu? Kenapa? Malamnya bisa tidur nggak? Kenapa Pak Tengku? Ya, ini karena selesai castingnya, Ibu malamnya masih bisa tidur nggak? Oh, ya itulah dia jadinya kan saking ketemu sama idola jadi terbayang-bayang terus Pak Tengku. Baik, Bu. Ini Pak Panglima. Pak Panglima. Kemarin saya baru melayani lagi Panglima. Baru kemarin sore saya melayani Panglima lagi. Ini Panglima TNI, Pak Hadi Cahyan. Beliau makan di VVIP Room Auri. Saya biasa kalau melayani Pak Presiden, Pak Jokowi, Pak Panglima, Kapolri itu di VVIP Room Auri. Kemarin saya juga melayani beliau. Jadi Pak Jokowi sudah, Bu, juga, Bu, ya? Pak Wakil Gubernur. Kenapa, Pak? Pak Presiden Jokowi juga sudah, Bu, ya? 2 kali Presiden Jokowi ke sini, saya alhamdulillah diminta juga menyajikan makanan untuk beliau, tapi saya nggak boleh deket-deket, mumpung fotonya juga susah. Jadi ya sudah, saya di belakang layar aja. Ini teman-teman atau siapa nih, Bu? Kalau ini, beliau inilah yang juga mensupport saya mendapatkan sertifikasi SNI. Beliau adalah Profesor Dr. Bambang Prasetya, pemilik hak paten dari Australia, dan dari Indonesia dia punya hak paten 28 apa berapa. Ini banyak. Ini beliau ini adalah kepala Badan Standarisasi Nasional. Tapi sekarang sudah pensiun, baru masuk pensiun tahun ini. Pak Bambang Prasetya ini baik banget dan low profile banget. Ini dengan timnya dari Jakarta datang untuk mencoba makan sop pindang yang disertifikasi oleh beliau itu. Oke, baik, Bu. Humble banget. Beliau pribadi yang humble banget, walaupun beliau ini adalah orang penting ya, pejabat penting. Baik. Oke, slide sudah habis. Baik, untuk sahabat saya semuanya, mungkin sekarang giliran untuk tanya jawab. Silakan jika ada hal-hal yang ditanyakan bisa, tapi munculkan dulu videonya ya. Bisa reaction ya. Angkat tangan atau jempol. Silakan. Ada yang mau bertanya nggak nih? Poster. Mungkin Bu Sabrina dulu lah untuk memanfaatkan. Oke. Baik, terima kasih Pak Teguh Firly Musfar. Ini kolega kita di Universitas Riau ya. Kalau saya dari Fakultas Perikanan, kalau Pak Teguh tuh dari Ekonomi ya Pak ya, Pak Teguh ya. Nah, kedekatan saya dengan Hani ini sebenarnya saya seangkatan loh dengan Hani ini di tahun 1988 ya Han, kita menjadi mahasiswa di Fakultas Perikanan dan Kelautan ya waktu itu ya, Fakultas Perikanan. Nah, teman berjuang di waktu zaman kuliah, tapi saya melihat Hani ini dia konsisten ya, konsisten. Kalau kita di dunia perguruan tinggi, apa yang sudah ditempuh oleh Hani, dia tahu persis apa yang dia harus perkuat di dalam dunia usahanya. Karena saat ini untuk level usaha yang sudah dirintis oleh Hani, ini bisa dibawa kemana-mana nih sebenarnya. Jadi kalau tadi katanya dia udah jadi tenan, itu berarti rekan yang satu proyek bisa diambil itu lewat perguruan tinggi sebenarnya. Mungkin oleh Pemprov juga bisa, tetapi sudah banyak lewat perguruan tinggi mencari rekanan, tenan yang selevel Hani yang bisa diangkat gitu. Jadi Hani ini sangat tahu sekali apa yang harus dia penuhi untuk suatu bentuk usaha yang dia geluti. Itu hebatnya Hani di situ. Karena di dunia perguruan tinggi, katakan pengakuan itu nomor 1 loh Han. Untuk bisa dibawa ke luar negeri, pengakuan itu harus ada. Levelnya mau nasional dulu, mau internasional, itu sangat dipentingkan. Jadi, saya juga bilang kepada mahasiswa saya, kalau ingin terjun ke dunia usaha seperti, ini kan sudah ada leadernya, Bu Hani, itu bisa jadi contoh di depan. Jadi,
boleh kita bermimpi seperti Hani, ayo susun semua apa yang dibutuhkan untuk membuka peluang usaha seperti yang dirintis oleh Hani. Nah, ini pertanyaan ya buat Hani. Han, dalam kegiatan usaha, Hani sudah istiqomah, sudah konsisten ya. Kemudian ini ada keinginan mengembangkan usaha. Ini bukan hanya di Sumatera ya, karena kan Hani juga buat link sampai ke luar negeri ya. Nah, ini gimana prospeknya? Sampai sejauh mana sudah dipersiapkan? Terima kasih Pak Tengku. Oke, Langsung jawab Pak Tengku. Oke, silakan Bu Hani, langsung aja Bu. Oke, terima kasih Bu dosen sahabat saya, Bu Saberina Sibuan. Bangga sekali berteman dengan Bu Saberina ini sejak zaman kuliahan dulu, udah 30 tahun lebih kita bersahabat ya, Bu Saberina ya. Terima kasih apresiasi terhadap saya memang masih berproses untuk menuju apa yang saya cita-citakan. Nah, sekarang saya memang memiliki target untuk produk saya bisa dikenal bukan hanya, kita bicara global ya, untuk apa saya capek-capek memiliki sertifikasi BPOM, SNI kalau saya tidak ingin mengembangkan, kalau cuma untuk begini-begini, enggak. Jadi memang saya punya niat, Pak Tengku, untuk membawa produk saya ini bisa berbicara di kancah global. Nah, jadi beberapa penjajakan sudah saya coba, antara lain dengan teman-teman yang menetap di Timur Tengah, di Saudi Arabia. Ya, itu contoh yang, ya bukan contoh aktif, maksudnya gini, itu hal yang artinya lebih mudah terjangkau untuk dilaksanakan kalau seandainya saya bisa membuka gerai di Arab Saudi, karena di sana banyak jemaah umroh maupun jemaah haji kita di sana ya. Karena makanan Indonesia itu kan ya istilahnya akan sangat bisa diterima oleh jemaah umroh dan haji di sana. Tapi karena mungkin kondisi COVID kemarin, saya sudah melakukan penjajakan itu sejak bulan Januari, tapi karena COVID akhirnya terhambat. Nah, tapi waktu bulan Februari, saking gregetannya tuh ya, saya sampai bawa produk saya itu Pak Tengku ke Jepang. Saya bawa sendiri produk saya ke Jepang. Kebetulan saya mengenal salah seorang pengusaha Indonesia yang stay di Jepang udah 20 tahun lebih. Itu dia cukup sukses, namanya Pak Teguh Wahyudi. Dia punya gerai halal mart, dia punya halal fried chicken di sana. Dia jatuh bangun prosesnya di sana sehingga bisa menjadi pengusaha sukses di Jepang yang mengusung halal, produk halal. Nah, jadi saya bawa tuh somai, batagor, bakso ikan saya ke Jepang. Saya diskusi dengan beliau, saya minta beliau coba. Saya fotonya kemarin nggak saya serahkan ke Pak Tengku ya. Saya minta beliau untuk coba produk saya, dan kita diskusi. Ternyata memang untuk masuk ke pasar Jepang itu tidak mudah, Bu dosen, Bu Saberina. Jadi, tapi saya sudah menunjukkan keinginan kuat saya untuk masuk ke sana, gitu Bu dosen. Jadi, persyaratannya sangat ketat sekali di Jepang, karena setiap pengiriman itu harus melalui proses pengecekan dari lab kesehatannya Jepang. Jadi akan disampel secara acak. Kalau bergeser aja dari ketentuan 0,1%, itu kita harus siap-siap di-reject produk kita. Jepang sangat minim toleransinya untuk produk makanan. Jadi maksudnya gini, dia tidak mau ada mutu yang berkurang dari standar yang ditetapkan, walau cuma 0, sekian persen, Bu Saberina. Nah, memang ini berat, tapi insya Allah lah ke depannya sananya bisa. Tapi ke depannya ya untuk yang terjangkau mungkin saya akan coba tembus ke Timur Tengah lah, ke Arab Saudi, atau minimal Malaysia, Singapura. Tapi Pak Tengku, ini mungkin PR ya Bu dosen, Bu Saberina, ini PR untuk pemerintah kita. Komitmen pemerintah kita untuk memproteksi UMKM kita. Kenapa saya bilang kalau saya nyebut Malaysia, Singapura itu saya sakit hati sekali. Kenapa? Segala produk siomay, segala produk bakso, kok ya produk kita itu tidak ada di mereka, tapi produk mereka tuh ada di kita, gitu loh. Saya sebagai pelaku UMKM, saya sakit hati sekali, Bu Saberina. Karena apa? Mereka itu di Singapura atau di Malaysia, mereka sangat memprotek UMKM mereka. Jadi barang masuk ke barang kita, siomay atau batagor atau produk-produk perikanan kita yang masuk ke Singapura, Malaysia, itu tidak boleh menggunakan merek. Jadi
apa namanya, apa istilahnya, gelondongan apa sih, ya dalam Curah gitu apa ya? sih, gitu ya, curah tanpa merek. Jadi di sana mereka kasih merek, Pak Tengku, Bu Saberina. Kemudian mereka jual lagi ke kita. Mereka hanya repacking. Iya, Dan betul. saya yakin produk-produk yang ada di beberapa swalayan yang ada di Pekanbaru ini yang pakai merek manufactured Johor, manufactured Singapore, segala macam, itu produk lokal kita yang di rebrand sama mereka, di repackaging sama mereka, kemudian dilempar lagi ke kita. Dan hebatnya, mereka bisa jual di bawah harga yang saya jual. Aduh, saya sakit hati itu, Bu Saberina. Tapi sudahlah, kalau kita bicara sakit hati terus, kita nggak maju-maju ya, Pak Tengku ya. maju-maju Jadi ya, saya bilang, someday saya akan coba masuk ke Singapura atau Malaysia secara resmi untuk ekspor. Doain aja, mohon doanya dari semua. Insya Allah, amin, dimudahkan Hani. Betul sekali Bu Hani. Ya, kita hanya Ya. bisa melakukan apa yang bisa kita usahakan semaksimal mungkin. Ya, tentu ada banyak hal-hal yang lain di luar dari kita. Iya. Baik, silakan sahabat sukses yang lain. Ada pertanyaan? Boleh, nanti Assalamualaikum. siapa yang bertanya dapat door prize sotindang. Jadi bisa bertanya. Assalamualaikum Pak Tengku. Ani. Dari Didi. Lazardi. Ya, Silakan Pak Didi. ya, Mbak Ani, gimana kabarnya? Ini dia sotindangnya. Asik, terima kasih. Silakan Pak Didi. Ya, ya. Ya, saya ada dengar uraian Mbak Ani tadi, Pak Tengku. Mungkin kesempatan ini kita bisa juga berdiskusi. Saya mendukung Mbak Ani kalau go global. Ya, jadi beberapa kali saya ketemu sama UMKM kita, Pak ya. Niatnya sama dengan Mbak Ani. Kenapa kita tidak bisa masuk ke Singapura sama Malaysia? Dan saya juga sudah jajaki ke Malaysia, saya pernah ikut pameran kuliner di Malaysia tahun dulu. Saya bawa makaca. Tapi ada yang kita butuhkan di sini Pak Tengku. Bagaimana Mbak Ani didorong supaya bisa ekspor ke Malaysia. Tapi kendala utama kita kan masalah pengiriman. Ya, walaupun kita dekat dengan Malaysia atau Singapura, kita tidak bisa kirim langsung ke sana, Pak. Iya. Ya kan? Ya, yang kita harapkan kemarin itu dari Dumai ke Johor itu, Pak. Tapi sekarang realisasi untuk ferinya kan belum juga. Jadi, sebenarnya makanan kita dibutuhkan di sana, Pak. Nah, nggak tahu nih Mbak Ani, kita harus putar lagi ya, harus mikir lagi. Apakah kita buka perwakilan di sana, mungkin kita bawa bahan baku dulu kayak gitu, sebelum kita bisa ekspor barang jadi, kita cari mitra di Malaysia atau Singapura gitu. Ya. Jadi kita kenakan dulu. Saya ada pinginnya seperti itu supaya orang itu tahu gitu. Kayak kemarin waktu pameran kita bawa Pak ya, yang bulu komojo mini, dia kan Pak. Tetapi kan kita susah kirimnya Pak. Kalau udah jadi bulu komojo, kirim pakai apa? Kalau pakai pesawat mahal. Nah mungkin Mbak Ani kita sama-sama kita cari orang yang bisa buka dulu di KL atau di Johor, kita support. Mungkin orang itu satu orang dengan berbagai macam makanan Riau. Mungkin gerai kita bikin itulah istilahnya. Ya. Nah, saya punya wacana kayak gitu. Gimana Mbak Hani sama Pak Tengku ide seperti ini? Terima kasih. Oke, silakan Ibu Hani dulu datang nanti. Ya, saya sangat setuju sekali Pak. Sepertinya memang jalan pintasnya seperti itu ya. Mungkin ada dari perwakilan, kalau nggak salah kita di setiap negara itu memiliki perwakilan dagang apa namanya gitu. Saya nanti saya coba baca di bidang ekspor itu ada itu seperti namanya ya ada atas perdagangan, tapi mereka teknis nggak tahu ini. Jadi cuma betul, secara Pak. birokrasi ada. Oh ada kan ya Pak ya. Terus misalnya ada salah satu warga negara Indonesia yang udah stay lama di sana, kita bikin gerai di sana untuk menampung produk-produk dari UMKM kita. Betul Pak, saya setuju sekali seperti itu Pak. Betul. Ya. Mungkin peran serta pemerintah lah dalam hal ini yang memfasilitasi. Kalau kita bergerak sendiri susah Pak. Pemerintah yang harus punya
willing dan Sangat, kuat iya, betul. mensupport Ya, Pak, UMKM. Pak Tengku, masukkan ke Pak Tengku kalau Pak Tengku punya jalur ke situ gitu. Iya. Baik, terima kasih Pak Dedi, Bu Hani. Kalau Pak Dedi, terima kasih Pak Dedi. yang saya tahu itu ada, tapi bukan kuliner. Dari Kementerian Koperasi UMKM itu untuk produk kria. Itu di Singapura itu ada, bahkan itu di mall. Jadi ya semua bersatu di situ, segala macam dari yang ya dulu seleksi lah ya dari kementerian bisa buka menitipkan barang mereka di sana. Tapi itu kuliner sih, masih kria. Oke, baik, silakan sahabat sukses yang lain boleh bertanya. Pak Dedi nanti dapat ini ya. Apa Mbak Ani? Pasar Tindang. Aman lah, kelamaan nih kan. Gampang sekali, ini produk terbaru saya, gampang sekali memasaknya dan alhamdulillah sehat dan lezat. Yang penting punya freezer ya. Baik, adik-adik mahasiswa, nggak masalah, jangan malu-malu, silakan bertanya. Dan yang nanya ini pengusaha semua, dosen jadi mahasiswanya jadi minder nih, nggak apa-apa, silakan. Oke, makasih Mbak. Bergabung juga di sini ada juga sahabat saya, Pak Dr. Nufrion MPD, beliau dosen UNP. Oke. Yang lain silakan, ada di mahasiswa boleh. Silakan, yang ada mau tanya-tanya. Ini mumpung masih muda nih, bisa merintis, sekarang dapat pengetahuannya, kalau ilmunya banyak, ya silakan ditanyakan. Satu lagi pertanyaan. Ini sebenarnya ada 5 nih ya. Dari Prenada Media sendiri menyediakan 5 buku, Bu Hani juga menyediakan 5. Nah, ini baru 2 ini. Silakan. Dari Bapak Ibu akademisi, saya juga lihat ada beberapa nama dari dosen kewirausahaan juga nih. Ada lagi kira-kira yang mau tanya-tanya? Nanti kalau nggak ada yang nanya, so tindangnya semua nanti. Nih Rio kayaknya diaktif. Rio mau tanya apa? Om Rio. Om Tengku, Silakan, Rio. mau Iya. tanya ini, Hai. Om Tengku mungkin udah tahu bahwa kami bergerak di Ria. dunia kayu lah, kerajinan, Ya. mebel, furniture, dan interior. Nah, kira-kira apa ya Bu yang harus kami lakukan untuk meningkatkan penjualan, step-stepnya gitu. Seperti yang Ibu bilang tadi, sertifikasi atau macam-macam itu kira-kira susah nggak Bu dilakukan untuk dunia seperti kami nih, mebel dan furniture? Oke. Silakan Bu Hani. Ini produknya apa ya, Pak Tengku tadi? Ria, Bu, kayu. Pokoknya dari kayu-kayu lah, Bu. Dari? Furniture Bu, furniture, mebel gitu. Mebel, kayu. Oh, kayu. Untuk sertifikasi ya? Iya. Nah, kalau untuk sertifikasi, saya pikir sekarang ini sudah sangat terbuka informasinya dan tidak terlalu sulit juga. Yang penting mungkin kita memiliki apa ya? Kadang-kadang gini, ada kalau kita terbentur dengan satu kondisi terus kita langsung menyerah. Itu jangan Pak. Jadi kalau saya terbentur dengan kondisi itu langsung saya gedor terus. Ini apa maksudnya apa? Ini maunya apa gitu loh. Jadi kadang-kadang banyak UMKM kita kalau misalnya diminta persyaratan ini satu hal terus merasa nggak mampu memberikan persyaratan itu, memenuhi persyaratan itu, terus mundur. Jangan Pak. Jadi sebetulnya gini, kalau kita ingin produk-produk kita disertifikasi, intens kita berkunjung ke lembaga sertifikasi itu, intens kita berkomunikasi dan menanyakan hal-hal yang memang harus kita ketahui atau kita penuhi. Mudah-mudahan kalau kita seperti itu, mereka akan melihat keseriusan kita dan mereka akan sangat mau membantu. Nah, kebanyakan UMKM kita kalau udah mentok, sudahlah mundur gitu. Nah, jadi kalau saya sifatnya ngegedor, kalau saya nggak dapat apa yang saya inginkan, saya gedor terus tuh Pak Tengku gitu kan.
Makanya mungkin banyak lembaga-lembaga yang saya datengin agak-agak kadang-kadang, oh ibu ini nih cerewet nih nanti nih. Saya sih nggak peduli gitu, yang penting saya harus dapat gitu. Kalau untuk biaya sekarang sudah sangat terbuka Pak. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi biaya-biaya itu di luar dari yang ditetapkan gitu loh. Itu saya jamin. Kalau di BPOM sendiri itu saya kenal dengan kepala balainya langsung. 1 sen pun tidak mau menerima apapun dari kita. Jangankan saya oleh-olehin aja nih sop pindang atau siomay, nggak mau kepala balainya itu. Itu sampai sebegitunya mereka menjaga dedikasi mereka dalam pelayanan. Jadi kalau untuk biaya itu tidak ada hal-hal yang bisa kita ragukan lagi. Tapi kalau untuk kemudahan dan segala macam tergantung kita, Pak. Gitu. Baik Bu, makasih masukannya. Ya, terima kasih Bu Hani. Dan saya rasa untuk Om Rio itu lebih mudah ya, karena sudah ada komunitasnya Bu. Nah, mereka di Kria ini sudah ada komunitasnya, jadi bisa mendatangi dinas terkait atas nama komunitas. Oke, sudah ada juga yang menunjukkan tangan, ini Bu Teni dan Pak Novrion. Bu Teni dulu, silakan Bu Teni. Terima kasih waktunya Pak Tengku. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Ibu. Saya mau tanya, ini saya tuh kuliner kecil-kecilan juga, cuma konsisten dengan produk gitu loh Bu Hani. Kebetulan anak saya di BC juga, dulu pernah adik kelasnya ABC ketiga, jadi adik kelas yang anak Bu Hani, siapa yang nomor yang itu? Oh, Sania. Ya itu. Jadi pernah juga arisan di sana ya. Cuma saya lihat memang kan angkatan Mbak Nurul ada itu. Jadi samalah dengan beliau. Jadi saya lihat Bu kan konsisten gitu ya. Itu berarti kan sudah lama, sudah berapa tahun gitu kan. Maksudnya gimana cara menjaga konsistensi itu supaya kita yakin bahwa produk kita ini bisa loh maju gitu. Jadi kan itu banyak faktor ya. Jadi yang dari dalam dan dari luar. Kalau saya tuh sebenarnya banyak kendalanya di lingkungan sih. Maksudnya kalau lingkungan itu memang mendukung. Jadi dari dalam ini mungkin yang kurang atau gimana ya itu Bu Hani ya. Mohon masukannya. Makasih Bu. Terima kasih Ibu. Langsung ya Pak Tengku ya. Silakan Bu Hani. Oke. Ibu siapa tadi? Maaf, tadi saya ada tamu. Ibu Teni. Ibu Tini. Teni. Ya. Teni. Ya Bu. Jadi untuk bagaimana supaya konsistensi ya Bu ya. Jadi konsistensi itu berpulang memang dari gimana sih kalau saya bilang keyakinan diri kita Bu. Untuk konsisten itu memang kita yakin produk kita bagus, yakin produk kita bisa diterima pasar, ya kita harus fight, kita harus berjuang untuk mengibarkan bendera itu gitu loh Bu, mengibarkan bendera produk kita itu. Nah jadi kebetulan karena saya merasa untuk produk kuliner, saya membuat kuliner ini dengan bahan baku yang bagus, saya rasanya juga saya jamin bisa diterima oleh semua kalangan, dan saya tahu bahwa produk saya ini akan disukai, jadi ya saya berpegang teguh untuk menjalankan usaha ini. Saya pernah mendapat godaan, suami saya sendiri sempat memberikan warning lah, karena gini ya, sebetulnya untuk memulai sebuah usaha ini yang kita butuhkan adalah keuletan. Kalau kita ulet membangun usaha itu, insya Allah kita bakal sukses. Itu saya membangun bisnis ini, membangun bisnis Sanaya ini, ada periode-periodenya, Bu Deni. Jadi ada periode 3 tahun pertama itu di mana saya diuji apakah produk saya ini bisa diterima oleh pasar atau tidak. 3 tahun kedua saya akan berusaha untuk bagaimana bisa BEP. 3 tahun ketiga saya mengurus perizinan semua, dan 3 tahun keempat nantinya yang sekarang ini saya ingin lepas landas gitu. Saya jadi membagi beberapa tahapan dalam membangun bisnis saya, Bu Deni. Nah, tahapan pertama itulah yang harus Ibu hadapi di 3 tahun pertama, itulah yang banyak sekali godaannya, di mana
3 tahun pertama kalau kita tidak ulet, kalau kita patah semangat, kalau kita terpengaruh oleh omongan orang-orang, kita akan putar haluan mengganti bisnis yang lain. Dan kita akan memulai lagi, Bu, dari awal lagi. Itu berat banget. Jadi bertahanlah Ibu, uletlah Ibu dengan bisnis Ibu di 3 tahun pertama ini, Bu. Saya pernah diuji, suami saya langsung bilang waktu 3 tahun pertama, karena kita belum, artinya saya belum mendapatkan income yang bagus dari usaha ini, suami saya bilang, ngapain diterusin, Mam? Udah tutup aja, kita coba yang lain. Terus saya bilang, saya yakin ini produk saya, suami saya ini enak. Saya bikinnya itu dengan cinta, saya bilang gitu waktu itu kan. Saya bikinnya dengan hati, saya bikinnya dengan cinta, saya bikinnya dengan segala apa yang saya rasakan. Saya nggak mau ditutup, saya bilang gitu. Itu godaan dari suami kan. Kalau dipikir-pikir, Bu, saya pernah ngerasain 1 piring siomay hanya laku dalam 1 hari, Bu. Karena saya harus menggaji 5 orang karyawan. Nah, disinilah keuletan kita dan kegigihan kita sebagai pelaku bisnis diuji. Saya sempat akhirnya mengambil langkah, oh ini nggak bisa nih kayak gini. Kalau kita, ibaratnya gini, kita kalau buka warung, kita kalau buka gerai itu kan kayak marketingnya sarang laba-laba ya. Kita diem, terus orang datang, kan gitu kan. Nah, ini pas kita buka warung, nggak ada orang datang, terus kebanyakan orang akan patah semangat di situ, patah hati di situ, kok nggak ada yang datang, kok nggak ada yang datang. Upaya saya adalah, waktu itu yang saya packing, jam 2, jam 3 saya keluar. Saya ngasong, Bu, saya masukin semua kantor-kantor yang tidak saya kenal pun, saya datengin, mengasong membawa keranjang berisi siomay. Nah, disitulah keteguhan hati kita. Jadi kalau Ibu bertanya bagaimana menjaga konsistensi, keyakinan, Bu. Kalau kita yakin produk kita bagus, Bu, kalau kita yakin produk kita bermutu, bertahanlah, Bu. Mudah-mudahan insya Allah Tuhan akan menghargai upaya kita, Tuhan akan menghargai keuletan kita, dan Tuhan akan membuka jalan akhirnya supaya produk kita itu dikenal. Gitulah kira-kiranya ya, Bu. Ya. Keyakinan aja, Bu. Jangan patah semangat, Bu. 3 tahun pertama itu masa-masa rentan dalam berbisnis, apapun bisnis. 3 tahun pertama itu banyak godaan yang membuat kita itu down dan akhirnya beralih lagi. Nah, kalau kita beralih lagi, kita memulai lagi, Bu, dari yang baru, memulai lagi. Akhirnya kita bisnis kita jalannya tempat itu, ke itu aja, itu, ke itu aja. Gitu kira-kira ya, Bu Deni ya. Makasih, Bu. Bu, dapat ini ya, Bu ya. Silakan datang ke sana ya, Bu. Nanti kita bisa sharing directly ya, Bu. Oh iya, makasih, Bu. Ya. Berarti memang betul-betul berjuang, Bu ya. Saya juga pernah dengar cerita, Bu. Ada pengusaha kuliner ya. Ketika di awal-awal memulai itu dia ya enggak laku ya, sampai dia membuang makanan basi dari produk yang tidak laku itu sambil air matanya menangis, Bu. Jadi buang lauk sawi yang sudah basi itu sambil menangis dia. Nah, itu ya saya bisa merasakan lah ya, bagaimana berat. Gitu deh. Jadi di balik kesuksesan ini sebenarnya banyak air mata, Bu ya? Ya. Oh, kalau ceritain 3 tahun pertama berdarah-darah nangis, Pak Tengku. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Dr. Nofrion MPD. Beliau ini dosen UNP dari Padang. Ini pengalaman beliau ketika membimbing wirausaha mahasiswa. Ketika mengurus izin usaha terkesan ribet. Saya bimbing kelompok wirausaha mahasiswa bidang pelatihan keterampilan. Namun proses izin terlalu banyak. Dan ini berat bagi mahasiswa. Ada akta notaris, izin ini itu sampai 10 item. Tapi ada juga yang menawarkan dengan biaya 3 juta. Nah, buat mahasiswa ini tentu berat. Mungkin ada solusi dari Ibu Hani, dan mungkin juga Pak Nofrion minta dari saya. Oh gitu ya. Silakan Bu Hani dulu. Ini ribet, Bu. Gimana nih sampai biayanya juga besar gitu. Biaya yang cukup besar ya. Ya itu tadi udah saya sampaikan waktu di awal cerita-cerita kita tadi ya, Pak Tengku ya. Kalau untuk mengurus akte, ya memang kalau itu diwajibkan, ya memang harus kita urus. Memang biayanya, mungkin untuk menekan harga, kita bisa menghubungi notaris yang kita kenal. Mungkin di situ ada pengurangan gitu ya. Terus kalau untuk sertifikasi yang lainnya, seperti saya mengurus izin-izin dari DPMP-TSP itu tidak terlalu banyak juga dikenakan biaya. Cuman kalau sertifikasi beberapa memang memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, kalau untuk bagaimana caranya, mungkin itu dia, kita bermitra
dengan institusi terkait gitu loh. Jadi pasti nanti ada bantuan-bantuan yang mereka bisa berikan. Contoh misalnya seperti saya, LP POM MUI untuk halal, sertifikasi halal, tadi belum ditayangkan ya, mungkin udah waktu kali ya Pak Tengku ya, sertifikasi halal saya, itu biayanya adalah 2.250.000, itu berat untuk UMKM, apalagi untuk mahasiswa. Tapi kalau kita bisa mendapatkan informasi dari lembaga-lembaga yang membina UMKM, kita bisa dapat gratis. Karena saya dapat gratis itu dari Bank Indonesia. Nah, atau ada dinas nanti yang punya program, apakah, misalnya kita gini, kalau kayak saya ini kan dinas terkait saya adalah dinas perikanan, dinas kelautan dan perikanan. Kita datangi dinas itu, kita tanya, apakah ada program untuk sertifikasi ini. Biasanya mereka akan memberikan informasi itu, gitu loh. Jadi banyak hal-hal, itu saya bilang tadi di awal, jangan kita menutup diri dari teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak dari penyuluh yang datang ke tempat kita, karena banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari mereka. Bisa ada solusi-solusi yang gratis. Contoh seperti yang saya bilang tadi, saya mengurus SNI itu, kalau mandiri itu harganya satu sertifikat yang saya ditayangkan oleh Pak Tengku tadi di slide itu 25 juta. Itu berat banget. Terus saya ditawarin diskon 50%, Bu. Wah, berat juga sama saya. Masih 12,5 juta, berat juga. Terus saya memang bilang sama bapak-bapak dari SNI, dari BSN itu, berat Pak, kami ini UMKM, kami nggak mungkin uang segitu kami alokasikan untuk membayar sertifikasi. Toh tanpa sertifikasi, ini pemikiran UMKM ya Pak, waktu itu argumen saya seperti itu. Toh tanpa sertifikasi usaha kami udah jalan kan gitu kan, tapi saya tahu sertifikasi ini penting, tapi bagi UMKM ini sangat tinggi Pak harganya. Nah, karena saya menyampaikan hal ini dengan baik-baik, kita diskusi, kemudian kita tukar pikiran, akhirnya si kepala perwakilan Pekanbaru ini menyampaikan ke pusat. Nah, itulah dia diskusi mereka berlanjut, kemudian mendapatkan respon dari kepala badan Jakarta langsung, yang memberikan satu program untuk daerah berupa pengurusan SNI yang waktu itu karena kebetulan saya didatengin pertama, kemudian kita banyak ini, mereka justru menawarkan ke saya, Bu, bagaimana kalau Ibu jadi pilot project kami, gitu kan. Nanti kita bikin program-program berkesinambungan lainnya, Bu. Oh, boleh. Jadi Ibu dapat fasilitas, dievaluasi semuanya, dengan semua prosedur yang digariskan, dan Ibu nanti akan mendapatkan sertifikasi SNI secara, ya bukan gratis Ibu, ada yang harus Ibu bayarkan. Ibu bersedia, tapi nggak sebesar itu. Oh, saya bersedia, saya bilang gitu. Itu saya bilang, 2019 itu saya banyak ketemu dengan orang-orang baik, dan banyak peluang-peluang baik untuk Sanaya, sehingga Sanaya mendapat banyak sertifikasi di tahun 2019 itu, Pak. Jadi, pertanyaan Bapak itu, kalau untuk kemudahan-kemudahan itu, membuka dirilah kita dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait, insya Allah ada jalan untuk kita mendapatkan sertifikasi perizinan secara gratis, gitu lah. Walaupun nggak gratis-gratis banget gitu loh, adalah sejumlah yang kita bayarkan, tapi jauh itu nilainya. Maka saya bilang itu tadi Pak Tengku, dari 25 juta biaya sertifikasi SNI, saya hanya dikenakan tidak lebih dari 500.000. Baik, terima kasih Bu Ani. Kalau dari saya mungkin sama dengan dialami Pak Nofrion. Dari pengalaman saja kita membimbing kewirausahaan mahasiswa. Sebenarnya mahasiswa juga bisa memanfaatkan dana-dana yang sediakan kampus, dan mungkin ya memang harus berkompetisi untuk mendapatkannya. Dan saya rasa kalau sangat bagus mereka bisa memenangkan, dan dari dana ini bisa masukkan di item proposalnya untuk soal izin gitu ya. Dan itu sangat membantu, dan saya rasa juga sudah banyak yang merasakan seperti itu. Mereka mengajukan ikut proposal kompetisi yang internal kampus, kemudian dibiayai. Untuk soal izin itu sudah bisa ditutupi dengan biaya tersebut. Kemudian tentu ya bisa gandeng pihak sponsor. Walaupun belum berizin, saya rasa untuk beberapa pelatihan pun bisa dilaksanakan. Ya. Contohnya ini ya, kebetulan ada Om Rio di sini ya, dari Komunitas Hobi Kayu Riau, itu anggota mereka bisa mengadakan pelatihan dengan menggandeng sponsor. Ya, jadi dari sponsor kita bisa dapatkan uang, kemudian yang mengikuti pelatihan itu juga membayar, dan itu juga dapat masukan. Jadi
walaupun izin kita belum ada atau mungkin belum lengkap, itu tetap bisa berkegiatan. Kemudian juga untuk mahasiswa jangan berpikir semua izin yang Bu Hani punya ini kita bisa dapatkan dengan cepat. Jadi perlu bertahap ya. Betul. Bertahap saja gitu ya. Pokoknya izin pokok dulu ya, tanda usaha itu ya dulu lah pokok yang dimiliki lah dulu ya. Nah, kemudian kita bisa berbuat. Kemudian izin berikutnya ini adalah untuk kita akses yang lebih luas, yang lebih besar. Ya, ingin dapat proyek dari pemerintah ya tambahlah izin lagi kan. Ingin dapat proyek dari perusahaan swasta ya tambahlah izin yang ditentukan. Jadi ya bertahap saja. Ya. Jadi saya rasa pun Bu Hani ini ya bertahap ya. 11 tahun perjalanan usaha baru bisa dapatkan ini semua. Jadi kita jangan nafsu di awal untuk dapatkan izin banyak, pokoknya dapat izin yang pokok dulu, berbuat, kemudian ya lanjutkan terus, bertahap terus mendapatkan izin-izin atau mungkin sertifikat yang lainnya. Saya rasa demikian ya Pak Novion, untuk mungkin pesan lah untuk ada di mahasiswa. Baik Bapak, Ibu, sahabat semuanya, kita sudah berada di akhir, sudah ada 5 penanya. Terima kasih sekali Bu Hani, tapi terakhir Bu, saya kembalikan ke Bu Hani. Terima kasih. Nah, masih ada lagi nih Bu, satu nih Bu. Apalah ya, artis apa ya, kan Ibu tadi bilang proses mencapai sukses, tapi nanti Ibu sudah punya bayangan apa yang ingin Ibu capai itu ke depan itu tentang sukses itu apa sih Bu? Jadi sukses itu menurut versi Inayah Ummi Hani itu apa? Gimana Pak? Yang tadi nggak kedengeran. Arti sukses versi Inayah Ummi Hani. Ya. Arti sukses ya, makanya dari kemarin saya selalu komplain sama Pak Tengku, jangan katakan saya adalah pengusaha sukses, karena saya belum seperti yang di apa ya, saya belum mencapai apa yang saya inginkan gitu Pak Tengku. Jadi mungkin sukses bagi beberapa orang itu banyak parameternya, tapi bagi saya adalah sukses bagi saya kalau saya bisa, hidup saya sudah bisa memberi manfaat minimal. Saya bisa mensejahterakan 100 orang karyawan di sana ya. Nah, sementara sekarang karyawan saya baru 15. Saya belum bisa mensejahterakan mereka dengan baik, jadi saya belum berani mengklaim bahwa diri saya ini sukses, Pak Tengku, mohon maaf. Tapi saya sedang berproses menuju sukses, iya. Saya berproses untuk menuju yang lebih baik, iya. Saya berproses untuk menjadi pengusaha yang sukses, insya Allah. Tapi kalau ukuran sukses bagi saya akan berani mengklaim saya sukses kalau 100 orang karyawan saya bisa hidupnya saya sejahterakan, saya berani mengklaim. Tapi kalau belum 100 orang saya mensejahterakan masyarakat ataupun orang-orang yang bekerja dengan saya nggak berani mengklaim diri saya sukses. Nah, itu ukuran sukses menurut saya ya, artinya ya secara umum, sukses bagi saya kalau hidup kita udah lebih bermanfaat untuk orang lain. Gitu Pak Tengku. Terima kasih Bu Ani, saya simpulkan berarti ada goal ya, targetnya 100 orang. Jadi penting buat kita semua untuk bisa... Itu minimal, karena doa saya pengen 1.000 orang. Baik, sahabat sukses semuanya, untuk yang bertanya, yang berpartisipasi aktif dalam online talkshow ini, ada hadiah dari Perenada Media, 5 buah buku. Ya. Dari Ibu Hani juga ada 5 sotindang yang bisa dinikmati nanti ya setelah. Iya, nanti bisa diambil. Baik, terima kasih sekali Ibu Hani, terima kasih semua untuk sahabat semuanya. Terima kasih Pak Tengku. Ya, jangan lupa untuk kegiatan kita, dari Bapak Ibu dosen, kemudian dari pengusaha semua bisa update di Instagram saya. Dan kita juga sudah punya channel YouTube. Setiap acara ini kita upload nanti di YouTube ya. Tinggal saudara atau Bapak Ibu semua klik tanya pengusaha. Terima kasih sekali lagi. Sukses. Terima kasih semuanya. Izin dari mau bicara sebentar Om. Silakan. Kita biasanya kan ada namanya APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Tapi kan saya lihat itu berisi pengusaha-pengusaha yang skala besar. Nah, kita di UMKM ini ada nggak lembaga yang menaungi hal itu? Khususnya wilayah Pekanbaru lah. Paling tidak kita punya semacam komunitas UMKM lintas usaha. Jadi
di Pekanbaru itu orang yang mau memulai usaha ataupun orang yang ingin mengembangkan usaha itu bisa tercerahkan kalau ada komunitas UMKM-nya. Paling enggak itu informasi ataupun kesempatan itu bisa didapatkan dari komunitas UMKM. Walaupun dia usahanya berbeda-beda. Seperti Bu Sanaya ini kan sudah running usahanya udah bagus. Nah, kita bisa belajar banyak dari situ. Nah, untuk mahasiswa baru yang baru lulus, dia bisa memulai usaha itu enggak apa ya? Dia bisa cari informasi dari komunitas itu. Jadi nggak salah kaprah dalam memulai usaha. Nah, apakah ada di Pekanbaru untuk komunitas UKM itu yang lintas usaha? Karena saya pernah mendaftarkan diri saya ke Apindo tuh nggak pernah digubris karena mereka udah skala besar, industri skala besar. Nah, lembaga ataupun komunitas yang menaungi UMKM ini belum ada. Mungkin di momen inilah bisa diinisiasi hal itu, Om Tengku. Oke, terima kasih Om Rio. Sebenarnya ada Om Rio, cuman mungkin eventnya ya kadang-kadang tidak rutin ya. Silakan saja ya untuk mendatangi Dinas Koperasi UMKM. Pasti informasi mereka juga sudah lengkap ya, sudah punya daftar juga ya. Saya rasa kita pun bisa, kalau nggak salah saya pernah di komunitas kita juga ada Ibu Idah ya dari Dinas Koperasi UMKM, itu sekarang nggak aktif lagi. Ya, pokoknya Dinas Koperasi UMKM ya coba kita datangi, kita minta informasi mereka, dan mereka juga pasti juga senang ya. Database itu kan penting juga ya bagi pengusaha, ketika mereka mengadakan kegiatan pun mereka bisa menginformasikan dengan mudah. Mungkin Ibu Hani gimana Bu Hani? Dari Dinas Koperasi UMKM ini Bu, bagaimana kita menghimpun UMKM ini Bu? Ya, jadi kalau pertanyaannya tadi sebetulnya di Apindo sendiri itu ada yang divisi UMKM-nya yang mewadahi. Kemudian di Kadin sendiri Pak itu ada yang mewadahi bagian UMKM-nya. Jadi mungkin karena apa ya, prioritas mereka bergeraknya kalau Apindo itu memang skalanya skala besar. Tapi bukannya tidak ada Pak. Kalau di Apindo ada yang ketua divisi UMKM ada. Itu saya tahu banget karena ketua Apindo itu kebetulan saya mengenal beliau Bapak Wijat Moko ya. Kemudian yang di Kadin juga ada juga yang bagian divisi UMKM. Jadi kita bisa banyak bertanya dari Kadin maupun dari Apindo untuk pengurusan sertifikasi ataupun info-info lainnya. Nah, jadi memang mungkin pergerakannya apa maksudnya gaungnya itu ya tidak seperti yang kita inginkan yang untuk sektor UMKM. Saya sendiri justru malah belum pernah Pak Tengku berhubungan dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Yeah. Jadi saya banyaknya ke dinas terkait langsung, Dinas Perikanan, Dinas Kelautan, Perikanan, Dinas Perindustrian. Di Apindo juga, kebetulan saya salah satu anggota di Kadin juga. Kalau di Apindo memang saya diajak untuk menjadi anggota di sana, tapi saya belum realisasikan. Tapi saya tahu itu ada. Dan biasanya untuk, misalnya kita ingin bertanya untuk pengembangan usaha, mereka welcome. Walaupun kita tidak anggota, yang saya tahu mereka akan sangat-sangat welcome. Terutama di Kadin. Di Kadin bisa berhubungan dengan Pak Nurholis, Kadin Provinsi ya, atau dengan Pak Iva Desman, beliau juga dosen ya. Itu mau kok mereka menjadi teman curhat kita mau. Dan bersedia. Mereka bahkan senang sekali. Jadi itu yang saya tahu Pak Tengku. Jadi kalau untuk wadah secara seperti itu banyak sih wadah-wadah UMKM yang dibentuk oleh swasta gitu ya, bukan oleh swasta, oleh komunitas ya banyak. Tapi kalau untuk yang dari pemerintahnya Kadin ada divisi UMKM-nya dan Apindo sebagai salah satu partner dari Kadin juga ada divisi UMKM-nya. Dan saya beberapa kali kami sering kok konsultasi dengan Apindo, dengan Kadin, mereka menerima. Walaupun dengan usaha yang baru dirintis mau. Betul sekali Bu. Mungkin informasi yang kurang tepat yang kita dapatkan ya. Kita tidak menemui orang yang tepat ya. Sebenarnya semua perhatian ya. Kalau untuk Pak Iva Desman sendiri itu kalau saya ada kontak ya, karena kami sama-sama di dosen di ekonomi. Jadi bisa Om Rio main ke sananya, kan dekat tuh dari sekretariatnya Om Rio. Iya Bu, nanti
boleh kami mampir sambil makan somai ya, Bu? Boleh, boleh. Sekretariat dari komunitas ini di Raja Wali Sakti ya? Raja Wali Sakti, Bu, samping kantor pajak, Bu. Nah, jadi dekat Area ya. Kopi Kayu. Ya, untuk nomor Pak Iva Desman nanti saya bisa berikan ya. Nah, jadi saya rasa manfaat sekali pertemuan kita hari ini, ya luar biasa, sahabat semuanya. Semoga kita selalu sukses. Terus update informasinya dari Instagram saya sendiri, dan juga jangan lupa follow Instagramnya Sanaya. Ya. Ya, terima kasih. Nanti hadiahnya bisa diambil di sananya ya. Siapa yang tadi bertanya ya, boleh. Saya sediain 5. Oke. Soal pindang. Silakan ya Bapak Ibu semua. Terima kasih, kami akhiri pertemuan ini. Ketemu lagi untuk kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Tengku. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu, terima kasih adik-adik. Terima kasih Om Tengku, terima kasih semuanya. Baik, saya untuk pertemuan ini, saya akan end meeting.